Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai operating expense atau sering dikenal dengan OPEX ya. Dan capital Bentar nih, biasa. Ah, ya, oke, jadi capital expenditure, atau ada yang pernah dengar mengenai operating expenditure sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Ini kalau di Maksudnya beban operasi ya, Pak? ya, Maksudnya beban operasi ya? ya, beban operasi. Operasi apa? Operasi sesar. Operasional. Operasional ya. Oke, beban operasional. Kalau kalau capital expenditure, Eh, eh, pengeluaran pengeluaran eh, pengeluaran perorangan atau apa gitu? oke, capital. Di situ ada capital tuh, berarti apa? Pengeluaran yang sifatnya Eh, per- Individu. capital. Apa capital? Ayo, masa ini nggak familiar sama kalimat capital? Tommy, coba apa Tommy? Capital apa Tom? Tommy kemana nih? Eh, 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 Pengeluaran belanja, Pak. Pengeluaran belanja. Pengeluaran modal. Pengeluaran modal. Ya, oke ya. Nanti kita bahas nih kupas tuntas pada malam hari ini. Oke, untuk videonya diaktifkan ya kameranya biar saya lihat kamu ada di situ gitu. Kalau kalau mic-nya di mute aja kecuali pas mau berbicara ya. Nah, kan kelihatan tuh Tommy ada. Nah, kan kelihatan mukanya. Kalau kalau kameranya nggak diaktifin, tahu-tahu kamunya pada tidur ya. Handphone dipantengin pakai tripod ya, kamu pada pergi ya. Gitu. Oke ya. Siapa nih masuk? Bentar. Oke ya, kita lanjut di sini seperti yang sudah dibahas tadi ya. Operating expense itu yaitu apa namanya, biaya operasional ya, yaitu pengeluaran yang biasa dilakukan ya sebuah perusahaan saat memenuhi kebutuhan operasionalnya. Jadi kalau OPEX itu biaya-biaya yang memang dikeluarkan rutin biasanya ya, rutin, bulanan, harian ya, dan itu sifatnya eh, apa ya, habis gitu. Contoh misalkan gini, eh, telepon ya, ketika kita bayar telepon ya itu namanya masuknya biayanya itu biaya operating expense ya, atau OPEX masuk ke dalam situ. Karena kenapa? Eh, Telepon itu ketika kita keluarkan nggak ada berupa apa namanya, bendanya gitu loh, fisiknya yang dipegang sama perusahaan. Dia hanya hanya apa, menikmati aja gitu ya, menikmati manfaatnya saja gitu. Jadi intinya kalau operating expense itu biaya-biaya yang dikeluarkan ya untuk operasional yang memang secara apa ya, fisik juga bisa tidak terlihat gitu ya, seperti biaya listrik ya, hanya kita nikmatin saja seperti itu ya, seperti biaya apa, gaji ya, seperti itu. Dan ini biasanya reguler gitu ya, apa namanya, bulanan atau harian ya, itu namanya biaya operasional ya, atau operating expense ya, OPEX.
Terus selanjutnya yang kedua di sini capital expenditure. Tadi kan saya bilang capital itu apa? Modal ya. Jadi biaya yang dikeluarkan ya untuk apa namanya modal gitu loh. Maksud modal di sini kalau dilihat sini ya artinya yaitu biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan manfaat masa depan. Jadi manfaatnya itu panjang gitu ya. Kalau tadi misalkan biaya telepon, contoh nih biaya telepon tadi kan nggak kelihatan tuh berupa apanya. Tapi kalau pembelian teleponnya, mesin pesawat teleponnya, nah itu bisa masuk ke sini capital expenditure gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau capital expenditure itu ngeluarin duit, tapi barangnya ada dan awet gitu. Manfaatnya bisa dinikmati, bisa setahun, 2 tahun, bahkan bisa sampai 5 tahun gitu. Tapi kalau OPEC itu kita keluarin ya udah dinikmatin sebulan itu aja gitu. Ya tadi misalkan biaya telepon ya kita bayarkan setelah kita gunakan 1 bulan dan itu nggak kelihatan bentuknya. Nah itu masuk ke biaya operasional. Tapi pembelian pesawat teleponnya itu masuk ke capital expenditure gitu. Ya jadi pembiayaan untuk modal gitu. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Oke, coba berikan contoh yang lain ya antara capital expenditure sama operational expense. Ayo, yang baru masuk wajahnya tolong ditampilkan ya yang baru masuk. Yuniar, Jelita. Nah, gitu biar kelihatan orang. Mungkin harta ya, Pak. Hartanya masuk capital expenditure dan listriknya masuk operating expense. Pulsanya, oke. Bisa ya masuk. Kalau perusahaan itu, contohnya kalau di perusahaan beli HP untuk apa? Beli HP Pak. Ya kalau HP kan biasanya kan pribadi tuh, ada nggak kok ini masuk ke capital expenditure gitu. Kok beli HP masuk ke capital expenditure, maksudnya contohnya beli HP buat apa? Untuk Customer service, oke, ya betul. Terus apalagi kira-kira? lagi dan kami tahu beli makan. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan yang lain? Junior, Jelita yang baru masuk, tolong kameranya diaktifkan ya, biar kelihatan kamu lagi tidur apa enggak. Ya dari saya itu aja, Pak. Oke, siap. Oke, yang lain. Terima kasih, Pak. Yang lain ada masukan lagi? Contoh capital expenditure sama ini OPEX, operational expenditure. Kalau nggak bisa memberikan contoh berarti belum paham. Coba Ersa, coba berikan contoh Ersa. Ersa bisa mendengar? Laila Kusuma. Iya Pak. Ya, coba berikan contoh
ya, capital expenditure sama operational expenditure. Bentar Pak, saya baru gabung, baru pulang. Baru pulang. Iya. Ya, oke ya, saya jelaskan dulu nih. Tadi kita bahas kalau operational expenditure itu biaya-biaya yang dikeluarkan secara rutin ya. Dan itu manfaatnya biasanya hanya kita nikmati saja. Bisa sebulan, bisa 2 bulan gitu ya, nggak bisa lama. Sedangkan capital expenditure itu pengeluaran yang bersifat untuk modal. Contoh tadi saya contohkan pesawat telepon ya, ketika kita beli itu dia masuknya capital expenditure karena dia barangnya itu bisa lama gitu ya, kita pakainya bisa bahkan tahunan gitu, bisa 5 tahun lebih gitu selama dia tidak rusak. Nah sedangkan biaya telepon yang kita pakai ya, biaya pulsanya, nah itu masuk ke OPEX atau operational expenditure karena itu kan hanya dinikmati misalkan sebulan atau 2 bulan, yang setelah kita dinikmati baru bayar. Nah sekarang berikan contoh lain selain itu gitu. Ayo Laila. Mana nih suaranya Yuniar, nggak dibuka-buka kameranya, orangnya nggak ada kayaknya nih. Nah gitu dong, buka. Coba berikan contoh Yuniar. Contohnya apa selain yang saya sebutkan tadi? Apa contohnya? Kenapa? Suara kamu putus-putus. Oke, Laila, coba Laila. Tadi kan sudah saya jelaskan ulang tuh. Coba berikan contoh. Laila suaranya nggak kedengeran ya? Suara saya apa nggak kedengeran gimana? Pak, saya mau tanya, misalkan printer itu kan Pak modal kerja Pak. Oh iya, itu masuk capital expenditure. Printernya ya. Nah, kalau tinta ya Pak, masuk Tintanya, nah itu tinta masuk ke OPEX. apa ini Pak? Iya, gitu. Kayaknya Priday aja nih yang aktif, yang lainnya pada nggak ada. Ini ada di jalan gitu Pak. Waktu baru sampai rumah Pak. Putus Pak tadi suaranya. Ya coba sekarang udah nggak putus-putus, coba berikan contohnya. Contoh capital expenditure. Ya, capital expenditure sama OPEX, operational expenditure. Beli mobil, Itu termasuk apa? capital expenditure. Oke, kalau Beli OPEX-nya, mobil. OPEX-nya, Kalau apa Pak, maaf kurang jelas. kalau OPEX-nya apa? Contoh OPEX-nya. Biaya listrik, biaya air, Ya, enggak, kalau yang kaitan sama mobil. Yang jadi OPEX-nya apa tuh biasanya? perawatan mobilnya. Oke, bisa perawatan mobil.
Itu kan biasanya 5.000 kilometer atau 3 bulan sekali ya paling cepet. Yang biasanya bulanan atau harian yang berkaitan dengan mobil? Bensin. Iya, bensin. Bahan bakar. Ya, nah itu yang paling gampang tuh itu. Jadi beli mobilnya adalah capital expenditure ya. Operational expenditure yaitu beli bensinnya. Oke. Oke ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ada perbedaan ya, capital expenditure dan operational expenditure. Secara definisi ya, di sini untuk capital expenditure yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan manfaat masa depan. Nah, ini ya. Jadi yang tadi saya bilang paling gampang pas dibeli itu ada manfaatnya masa depan gitu, panjang. Ya, bikin definisi itu ngingetinnya paling gampang. Pokoknya kalau capital expenditure itu pas dibeli itu manfaatnya panjang, ya. Bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun, ya. Atau dengan kata lain di sini ya, capital expenditure merupakan pembelanjaan aktiva, ya. Pembelanjaan aset ya, jadi kalau ada berupa aset, ada benda yang berwujud, nah itu masih pasti biasanya masuk ke capital expenditure ya, untuk menambah nilai aset. Nah, otomatis nilai aset itu bertambah serta memperluas kemampuan perusahaan dalam meningkatkan profit gitu. Jadi yang pertama di sini bahwa dibeli itu pasti ada apa namanya, bendanya dan meningkatkan aset ya, dan tujuannya itu untuk meningkatkan profit juga gitu ya. Misalkan tadi mobil ya kan dengan adanya mobil mungkin misalkan di bagian marketing akan lebih mudah ya manuvernya ke sana kemari untuk menawarkan gitu kan barang ya, sehingga semakin luas jaringannya maka otomatis biasanya omsetnya akan naik gitu. Nah, itu untuk meningkatkan profit ya. Terus OPEX di sini adalah biaya operasional ya, pengeluaran yang biasa dilakukan oleh sebuah perusahaan saat memenuhi kebutuhan operasionalnya. Jadi untuk operasionalnya ya, dalam kata lain OPEX juga adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga ya, untuk tetap menjaga kelangsungan aset serta menjamin aktivitas perusahaan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Nah, kalau operating ada yang masuk, expenditure lebih ke arah tadi, misalkan mobil ya. Mobil supaya awet ya tadi diisiin bensinnya, dipakai ya, dirawat ya gitu, supaya asetnya itu tahan lama gitu ya, untuk menghasilkan profit tadi gitu ya. Untuk perawatannya itu ya masuk ke operational expenditure ya. Terus telepon tadi ya, itu pulsanya, kalau nggak diisi pulsanya percuma juga ya, teleponnya ada ya tapi nggak bisa dipakai, seperti itu. Terus capital expenditure juga sering disebut dengan pembelian modal atau pembelian aset, yaitu tadi pembelian modal, pembelian ada barangnya gitu loh ya. Kalau misalkan capital expenditure itu pasti beli, dikeluarkan ya dananya, itu pasti ada aset yang masuk ya gitu, makanya disebut modal. Misalkan kita mau buka usaha nih ya, anggaplah yang gampang lah, misalkan mau bikin makanan kekinian, misalkan sop duren misalkan itu ya. Kan biasanya kita beli itu karena misalkan dikirim secara online jauh, kita beli mesin press ya. Nah, itu kan pas beli itu untuk dipakai selamanya ya gitu. Nah, itu masuk ke modal, berarti kan pembelian modal, bukan untuk pembelian operasional. Nah, sedangkan di operasional di sini yaitu beban usaha ya. Pengeluaran operasional, pendapatan ya, pengeluaran atau expenditure capital ya, atau belanja modal di sini. Maksudnya yaitu beban usaha ketika kita beli tadi, misalkan aset yang tadi saya contohkan, misalkan mesin press ya. Nah, itu di situ pasti akan menimbulkan beban ya. Beban usaha ya, pengeluaran misalkan listriknya dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Terus secara accounting kita lihat di sini ya. Kalau misalkan beban usaha itu biasanya dicatat sekaligus. Misalkan dalam 1 bulan biaya bensin gitu. Ya. Biaya bensin 1 bulan misalkan ada berapa orang, jumlah itu bisa langsung dibebankan. Ya, misalkan 10 juta ya, 20 juta. Bahkan kalau misalkan satu perusahaan bisa 100 juta tuh bensin dalam sebulan ya. Itu bisa dibebankan ya.
Iya, silakan. Bicara masalah capek, kalau misalnya capeknya itu dia kan contohnya gedungnya gedung sewa ya Pak. Nah itu dia dengan demo rate-nya apa ya? Kalau saya sewa tahun saya keluarin capeknya, bukan capek sih. Sewa gedung itu 5 miliar. Nah dalam 5 miliar itu dia ada demo rate berapa? Dia hitung demo rate di awal kan? Kalau untuk packnya. Oke, nah baik, itu bagus pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kalau misalkan gedungnya sewa gitu kan, masuknya ke capek apa OPEK nih? Ya, ya kalau misalkan sewa ya itu masuknya ke OPEX. Walaupun tadi misalkan 5 miliar misalkan ya untuk berapa puluh tahun misalkan ya. Nah, ini biasanya di dalam akuntansi dicatatnya itu akan dibagi ya, dibebankannya itu misalkan per tahun atau per bulan ya. Kalau misalkan dibayar 5 miliar di muka ya, itu biasanya dalam pencatatan akuntansinya disebut biaya sewa dibayar di muka gitu. Nah, setelah menjadi beban, misalkan sebulan pencatatannya, oh sebulannya jatuhnya misalkan berapa ratus juta gitu. Nah, itu nanti dikuranginlah per bulan itu gitu. Ya. Nanti di debit biaya sewa gedung ya. Di kreditnya itu beban biaya gedung dibayar di muka gitu ya. Sewa gedung dibayar di muka seperti itu. Jadi kalau gedungnya itu sewa, sekali lagi itu masuk nanti ke OPEX. Seperti itu ya. Ada efeknya capek tapi dari batas. Cara saya mencari nanti supaya OPEX-nya nggak gede, apa boleh sih saya bikin seolah-olah itu utang itu jadi dibagi per selama tahun saya bagi 12 gitu. Jadi sebelum berdiri saya udah ngeplak itu supaya jadi 12, jadi saya punya utang per tahun per bulan Pak. Itu masalah nggak di OPEX-nya? Enggak masalah. Ya itu tadi harus dibagi, pembebanannya harus dibagi. Dibagi per bulan biasanya, kalau sewa itu dibagi per bulan gitu. Iya. Atau tergantung periode akuntansinya. Kalau periode akuntansinya setahun ya, itu bisa juga dibebankan setahun ya. Walaupun kita biasanya kalau sewa-sewa gedung itu kan nggak cuma setahun 2 tahun tuh, kalau misalkan buat usaha-usaha besar ya. Contoh misalkan seperti Indomart misalkan sewa tuh, itu biasa minimnya 5 tahun gitu. Terus apalagi kayak seperti di mall-mall ya, Carrefour ya, itu S Hardware, itu nyewa di mall itu dia nyewa, biasanya nggak beli ya. Itu biasanya setahu saya paling cepat itu 10 tahun, bisa 20 tahun ya. Nanti setelah 20 tahun kalau misalkan dia rugi atau apapun ya, kadang-kadang ditutup juga gitu ya. Dan atau nanti dioper alih, disewakan kembali sama si ininya, siapa namanya, si yang punya hak manfaatnya kalau belum habis, seperti itu ya. Jadi intinya kembali lagi tadi, kalau misalkan sewa gedungnya itu tetap masuk ke OPEX ya, tapi kalau beli itu masuknya ke capital expenditure ya. Nah, tadi di sini kita lihat kalau di capital expenditure ya, dia tidak dikeluarkan sekaligus ya. Tapi di sini biasanya ketika beli tetap secara kasnya ya, di debit kas dan masuk ke aset ya kan. Nah, tetapi nanti di situ ada yang namanya amortisasi ya, atau penyusutan ya. Nah, penyusutannya juga sama, nanti ini akan dibebankan. Nah, penyusutan itulah yang nanti masuknya ke OPEX. Contoh gedung, itu ada penyusutannya tuh ya. Misalkan dibagi 5 tahun, sama, ketika 5 tahun itu dianggarkan bahwa ini nanti ada kerusakan ini itu biasanya ya, itu nanti akan dihitung tuh ya. Nanti ada metodenya menghitung penyusutan suatu aset atau peralatan ya, mau metode garis lurus atau metode rata-rata gitu ya. Nanti ada nilai residunya ya. Nilai residu itu nilai sisa ketika berapa tahun kira-kira diestimasikan aset itu setelah harus dipakai sekian tahun, sisanya berapa harga jualnya
begitu. Nah, itulah yang nanti biaya penyusutan itulah yang menjadi beban operasional ya, menjadi beban OPEX seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Paham ya sampai di sini ya? Pak, Ya. bicara masalah amortisasi Pak. Ya. Ini terkait kalau misalnya kita sewa, kan kita menghitung penyusutan. Oke, kalau sewa sebenarnya nggak ada amortisasi. Berarti kalau kendaraan yang sewa untuk kayak rental gitu kan nggak amortisasi Pak. Iya, oke, ya betul. Nah, gini. Kalau kalau kaitannya contoh sewa kendaraan ya. Contoh dulu saya pernah melakukan sewa ya, rental itu dengan Astra. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar itu ya sewa ke nggak mau beli kendaraan karena satu perawatannya ya, terus ganti spare part gitu ya, kita yang nanggung kan kalau misalkan ini. Nah, kalau misalkan kita sewa ya dengan Astra, dulu saya nggak pernah mikirin tuh ya. Jadi kita dulu pernah, terakhir saya itu Grand Max, dari pertama itu sebulan 3 juta ya, sampai terakhir 2018 itu kalau nggak salah 4 jutaan ya. Itu biaya ganti ban ya, biaya apa, kalau misalnya tabrakan di tengah jalan atau apapun kita nggak dibebankan, jadi bebas gitu ya. Tapi kita ketika kita nyewa itu dapatnya barang baru gitu. Nah, itu makanya sekarang tuh perusahaan-perusahaan itu banyak yang seperti itu ya, nggak mau beli mobil, karena kalau beli mobil harus ngerawat ya. Terus kalau misalkan rusak harus ngebenerin, spare partnya mahal gitu ya. Nah, itu tadi kaitannya kalau misalkan yang mobil, kalau akad perjanjiannya seperti itu nanti masuknya ke tadi OPEX ya, operasional, ekspeditur, biaya sewa mobil gitu. Tapi kalau di gedung nih beda lagi, takutnya ada perjanjian yang perawatan ya, perawatan gedungnya dibebankan ke kita yang nyewa gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu juga masuknya nanti ke OPEX juga. Jadi selain biaya sewa gedung tersebut, kita mengeluarkan lagi biaya perawatan gitu ya. Jadi makanya ketika sewa gedung atau sewa rumah pun sama ya, harus ini dulu tuh jelas akadnya. Nanti kalau ada kerusakan siapa yang nanggung gitu ya. Kalau normalnya adalah pemilik gedung ya, kalau ada kerusakan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Pak, boleh gini nggak Pak? Kalau misalnya saya punya capek nih Pak, di aset yang saya beli, kemudian saya anggarkan di tahun itu memang akan dijual di akhir tahun Pak, itu gimana? Punya aset dianggarkan dijual. Punya aset di awal tahun, saya masih di capek. Biasanya saya beli itu Januari. Nah, tapi di situ ada notnya kalau di Desember itu mesin itu akan dijual gitu. Oh, boleh, bisa ya. Nanti secara akuntansi seperti ini. Jadi ketika kita membeli aset ya, itu kan nanti tetap masuk ke aktiva ya, masuknya ke capek ya. Nah, ketika nanti berjalan, misalkan di akhir tahun akan dijual gitu. Nah, nanti per bulan itu tetap akan dihitunglah amortisasinya ya. Per bulannya berapa jatuhnya ya. Nanti ketika akhir tahun, ketika mau dijual, itu di dalam akuntansi itu ada yang namanya nilai buku. Contoh misalkan gini, anggaplah beli aset itu 5 juta ya. Nah, pas setahun itu per bulan dibebankan, misalkan anggaplah 100.000 ya. Ini kita yang gampang aja angkanya, 100.000. Berarti ya, ketika nanti akhir tahun, selama setahun itu berarti 1.200.000 ya kan. Berarti ya, bahwa aset kendaraan tersebut atau aset harta tersebut, nilai bukunya bukan 5 juta lagi karena sudah dikurangi biaya penyusutan ya. Jadi tinggal 3.800.000. Itu namanya nilai buku ya dalam akuntansinya.
Nah, ketika nanti dijual ya, kalau lakunya di bawah 3.800.000, berarti nanti akan dibebankan di dalam pengeluaran itu kerugian kalau di bawah 3.800.000. Tetapi sebaliknya ternyata pas akhir tahun lakunya 5 juta lagi. Nah, itu nanti akan masuk keuntungan ya. Keuntungan menjual aset gitu. Ya. Jadi akuntansi nanti jurnalnya keuntungan menjual aset, dan kalau misalkan rugi, kerugian menjual aset. Kira-kira seperti itu nanti perlakuannya. Iya, Pak. Ada lagi? Ada lagi yang lain mungkin mau bertanya? Bagus ya, kalau diskusi gini enak saya. Jadi kita saling sharing gitu ya. Yang lain jangan diam aja ya. Kalau misalkan belum jelas atau apa, silakan didiskusikan saja. Cukup jelas, Pak. Oke ya, kalau cukup jelas saya lanjutkan ya. Dikit lagi di sini. Pencatatan dalam accounting ya. Nah, ini tadi sama sebenarnya, cuman lebih ini aja nih. Dana yang dihabiskan untuk persediaan berada di bawah belanja modal. Nah, ini biasanya di apa? Dananya atau budgetnya itu lebih untuk modal, ke modal biasanya ya. Kalau dalam suatu perusahaan biasanya tuh ada budgeting ya. Jadi ini tahun depan mau menghabiskan berapa angkanya ya untuk untuk capital expenditure ya. Misalkan ya bisa beli tanah atau apapun, misalkan buat ekspansi karena perusahaannya maju misalkan gitu ya. Itu ada budgetnya, biasa sudah diprediksi. Nggak ada yang tiba-tiba kalau orang Betawi bilang ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk wah ya udah beli gitu ya. Nah, itu biasanya kalau misalkan seperti itu, kita manajemennya kurang bagus berarti karena tidak terplanning ya. Sedangkan di dalam suatu perusahaan itu harus menggunakan manajemen ya, harus ada planning ya, organizing ya, actuating ya, controlling ya itu. Nah, berarti itunya nggak jalan seperti itu. Jadi sudah dibudgetkan tuh untuk beli ini sekian gitu ya. Terus kalau di operating expenditure itu dana yang dihabiskan mengubah persediaan menjadi trunk food adalah OPEX ya. Ini maksudnya menjadi trunk food itu apa sih? Persediaan itu apa ya? Susah agak gini nih jelasinnya ya. Jadi biaya saja gitu ya. Persediaan itu jadi untuk menunjang penghasilan seperti itu kira-kira ya. Oke, di dalam real estate ini kita contoh ya, biaya yang dikeluarkan untuk membeli properti ya menghasilkan pendapatan. Nah, bagaimana nih kalau misalkan di dalam properti ya atau usaha properti ya kan? Kan kalau di dalam misalkan kita perusahaan dagang ya, beli barang ya, masuk ke persediaan ya. Dan ketika dijual nanti berkuranglah persediaan ya. Sedangkan di properti ya, ketika beli perumahan ya, rumah atau tanah itu ya, itu masuknya tetap ke aset ya, nggak ada persediaan barang gitu ya. Gitu. Nah, ketika pemeliharaannya baru di sini masuk ke OPEX ya. Karena kalau misalkan kamu buka sebagai developer ya, usaha developer, tentunya ketika rumah itu belum laku, kita harus ada perawatan rumah tersebut gitu ya, sampai laku, sampai akad baru nanti diserahkan ya untuk perawatannya sama yang punya ya. Nah, terus yang terakhir di sini contohnya tadi ya sudah dijelaskan ya. Di sini untuk contoh membeli mesin dan peralatan lainnya ya, mengakuisisi aset properti intelektual seperti hak paten. Nah, ini juga dalam pengeluaran ya,
hak paten ini bisa dikategorikan ke capital expenditure ya. Contohnya kita mempunyai produk yang atau merek ya atau apapun yang dihak patenkan, biasanya itu memerlukan biaya ya supaya produk tersebut tidak bisa ditiru orang atau diambil orang mereknya seperti itu. Nah, itu bisa masuk ke capital expenditure gitu ya. Terus biaya ya ketika sebelum tadi misalkan hak paten itu selesai, itu biasanya ada biaya-biaya lain-lain tuh. Nah, itu masuknya ke operating expenditure ya. Contohnya misalkan gini. Kalau kita ngurus izin hak paten merek misalkan ya, anggaplah resminya 10 juta misalkan ya. Tapi di luar itu biasanya ya ada biaya-biaya yang dikeluarkan ya. Misalkan ya untuk nganter ya atau meeting dengan pihak departemen hak patennya ya, itu kan ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, itu masuknya ke operating expenditure, tidak dimasukkan ke dalam capital expenditure gitu hak patennya ya. Misalkan contoh kalau di sekolah itu paling gampang itu atau misalkan di kampus itu paling gampang akreditasi ya. Tentunya ketika akreditasi itu kan ada biaya yang harus dikeluarkan ya. Misalkan berapa untuk mendapatkan sertifikat gitu. Tapi di luar itu juga banyak juga biaya yang dikeluarkan ya. Misalkan si asesornya datang untuk survei ya, biaya penginapannya dan lain-lain sebelum ya. Nah, itu masuknya ke operating expenditure ya. Oke, itu aja ya. Kira-kira silahkan kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kita berapa pertemuan lagi nih, UAS? Pak, Ya. kalau yang Pak bilang masih banyak audit Pak ya. Entertain satu pembuat audit Pak ya. Hanya untuk tapi bukan aja itu harus disampaikan ya kayak gitu. Ada suara kamu agak ini tuh, putus-putus gitu. Misalkan audit, ya. Itu apa dari kan itu entertain ya kan silakan ya kita bahkan macam gitu di sampai itu apa nggak masalah di audit Putus-putus nih. Bisa kamu ketik nggak di chat biar saya lihat di sini di chat. boleh Ya di chat ya, aku bisa lihat. Lu nih agak putus-putus. Oke, untuk OPEC ya, terus apa lagi? Oh, iya iya iya. Oke 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 oke. Baik, gini. Jadi entertain itu ada beberapa macam ya. Biasanya beberapa perusahaan ada yang menerapkan kode etik bisnis ya, yang tidak boleh menerima bingkisan berupa apapun ya,
Ya, jadi kalau misalkan kita ada tim audit atau apapun, misalkan kita seperti ngajak makan ya, itu tidak masalah sebenarnya ya, dimasukin ke entertain ya. Karena kan biasanya di dalam apa namanya accounting pencatatannya pun tidak terlalu jelas ya. Misalkan entertain ya. eh, Entertain audit ini misalkan sekian juta gitu. Biasanya di dalam akuntansi dicatat seperti itu ya. Dan sebenarnya gini, kalau angkanya ya tidak apa namanya tidak fantastis, itu nggak jadi masalah gitu. Misalkan kayak makan itu kan nggak jadi masalah, cuman masa orang makan ini nggak boleh ya. Nah, biasanya dalam kode etik perusahaan yang tidak boleh itu ketika si auditnya pulang ya, memberikan bingkisan gitu ya, berupa parcel atau apapun ya, atau amplop atau apa gitu ya. Itu kalau yang komitmen biasanya setahu saya itu ada beberapa perusahaan-perusahaan internasional ya yang sudah bonafit itu banyak yang menolak gitu ya, nggak mau gitu ya, karena mereka takut kalau kena kode etik berarti bisa dikeluarkan seperti itu ya. Tapi ada juga yang tetap apa namanya walaupun ada kode etik, biasanya ada yang misalkan kasih nomor rekening saudaranya atau siapa begitu ya, yang intinya apa namanya minta inilah gitu ya, seperti itu ada kejadiannya ya seperti itu kalau real di lapangan ya, seperti itu. Nah, yang tadi kalau misalkan biaya itu dibebankan ya, misalkan kok kayak makan atau misalkan biaya hotel atau apa, itu gak jadi masalah sebenarnya di situ, karena secara angka itu juga tidak terlalu menonjol ya ketika diaudit ya. Nah, kalau misalkan berupa uang apalagi besar ya, terutama kalau seperti di pemerintah gitu kan, biasa di audit sama BPK. Nah, itu akan jadi pertanyaan tuh ketika ada angkanya ya yang aneh bin ajaib gitu ya. Contoh misalkan ya kayak kemarin aja, walaupun memang itu sistemnya yang ini ya apa harus diperbaiki, misalkan budget anggaran pembelian lem ibon gitu kan sampai mm-an. Nah, itu kan secara ininya akan jadi pertanyaan. Nah, itulah yang nanti akan jadi permasalahan di dalam audit gitu ya. Kalau selama masih layak-layak saja ya sebenarnya tidak jadi masalah gitu. Bahkan sebenarnya kalau di apa namanya tender-tender pemerintahan ya, itu kadang-kadang sudah jadi rahasia umum gitu, apa namanya harga di pasaran. Misalkan contoh pembelian motor, misalkan dijelaskan harga pasaran, misalkan motor Pega gitu, misalkan dulu tuh sekitar 11 juta atau 15 juta ya mungkin sekarang ya, tapi bisa masuk lebih dari itu angkanya, tetap aja bisa ini masuk gitu ya. Seperti itu kira-kira. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Yang kedua udah Oke, bentar. Ada aturan. Bentar, saya baca dulu ya. Ada aturan baku tidak, misalnya berapa persen budget capek dari OPEX, atau harus berbandingan berapa dari masing-masing anggaran biaya tersebut. Oke, untuk aturan kaitan antara misalkan OPEX itu harus sekian persen dari capek gitu ya, tidak ada. Jadi biasanya untuk budget ini ya aturannya lebih ke arah misalkan OPEX itu biaya yang memang real dikeluarkan gitu ya. Jadi dalam sebulan misalkan nih perusahaan ini biayanya OPEX-nya tenaga kerja, listrik dan sekian misalkan anggaplah 100 juta misalkan gitu. Dia tidak melihat ini harus sekian persen dari capek, enggak ya.
dia lebih ke arah real. Berapa sih yang harusnya dikeluarkan operasional dalam sebulan gitu ya. Nah, nanti di tahun depan ya, itu biasanya dibudgetkannya juga sama, kenaikannya itu akan didasarkan terhadap kenaikan apa namanya, berbagai apa namanya sudut pandang gitu. Contoh misalkan nanti kenaikan misalkan di 20% untuk tahun depan misalkan budgetnya. Itu harus ada dasarnya ya. Seorang apa namanya manajer keuangan biasanya ada alasannya kenapa 20% ya. Dia bisa menjelaskan bahwa oh ini karena biaya tenaga kerja aja ini kenaikannya sudah 10% gitu. Jadi yang lain adalah kenaikan biaya-biaya yang lain selain tenaga kerja. Misalkan tarif listrik misalkan bakal naik gitu kan. Nah, itu jadi secara apa namanya baku nggak ada kaitan antara harus berapa persen dari capital expenditure ya, berapa persen operating expenditure. Jadi bebas aja. Ini lebih ke arah real ya. Gitu. Lebih ke arah real, ini pengeluarannya berapa. Sama yang tadi saya bilang, capital expenditure pun dibudgetkan berdasarkan planning dari planning dari perusahaan tersebut ya. Contoh misalkan gini. Oh, tahun depan kita akan ada order sekian triliun ya. Sekian ribu unit ya. Nah, tapi kapasitas produksinya ternyata misalkan anggaplah 10.000 unit. Kapasitas produksi hanya 5.000 unit. Nah, berarti di situ kita harus ada penambahan aset ya. Contohnya misalkan berarti harus perluasan, bikin gedung, bikin land baru ya, untuk memproduksi supaya kapasitasnya meningkat. Nah dihitunglah dari situ ya. Jadi bukan berdasarkan tadi oh OPEC-nya berapa nih, terus kenaikannya berapa, bukan, tapi berdasarkan real planning rencana yang akan dilaksanakan di tahun tersebut. Seperti itu kira-kira. Oke Reja, bisa dipahami ya? Ya, nanti untuk nanti perbandingannya ya, itu akan belajar di analisa laporan keuangan ya. Itu buat mengukur nih ya, misalkan apakah aset yang dibelanjakan tadi efektif ya gitu atau tidak gitu. Kaitannya nanti itu di situ di analisa laporan keuangan lah yang akan terlihat gitu. Misalkan tadi planningnya oh akan membangun plan baru untuk menambah kapasitas sekian gitu ya. Nah, itu nanti hasil dari laporan keuangan di dalam analisa laporan keuangan ya. Yang kemarin kita sudah bahas kalau nggak salah ya, beberapa analisa laporan keuangan akan kelihatan apakah rencana tersebut efektif ya, atau tidak gitu ya. Oke, ada lagi silahkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yo, yang lain. Tidak ada nih, sudah tidak ada lagi. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, baik. Untuk UAS kita masih berapa pertemuan lagi ya? Kalau untuk di absen sampai pertemuan 14 doang ya, Pak ya? Sampai Pertemuan sekarang pertemuan terakhir ya? masa? Tanggal 20. Sekarang tanggal 24 ya? Di info itu banyak 7 Desember. 7 Desember, bentar saya cek dulu ya. Pak
Bu Hori kemarin info pelaksanaan pada menjelang ujian akhir semester yaitu sampai dengan tanggal 5 Desember. Ini masih kuliah tanggal 5 Desember. Terakhir ya. Perkuliahan itu 5 Desember. Berarti masih ada satu lagi besok. Tanggal 30. Ya, masih satu pertemuan lagi. Besok pertemuan terakhir tanggal 30. Oke, nanti kisi-kisinya nanti saya kasih besok lah ya. Oke, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan ya. Yang baru gabung nanti saya share videonya, silahkan ditonton saja. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.